Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sartika, NIM 42019-23006, jurusan Teknologi Pertanian, Prodi Budidaya Tanaman Perkebunan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kebijakan dari pasar pertanian. Kebijakan dari pasar pertanian sejak periode pada tahun 2000, ada lebih dari 14 petani pemulia benih di Kendiri yang dikriminalisasi. Akibatnya Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman dan Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman. Undang-undang ini menjerat petani yang mampu memuliakan benih karena dianggap tidak memiliki sertifikasi. Nah, selama 3 tahun ini impor beras selalu di atas 1,575 juta ton. Mekanisme harga pembelian pemerintah terhadap gabah dan beras tidak efektif dalam melindungi harga petani. Kebijakan impor bawang dan kentang juga sangat merugikan petani. Bawang dan kentang diimpor justru beredar di daerah sentra-sentra produksi. Nah, kebijakan dari pasar pertanian menjelaskan hukum yang terkait pertanian domestik dan impor hasil pertanian. Pemerintah pada umumnya mengimplementasikan kebijakan dari pasar pertanian Indonesia. Produk di pertanian domestik tujuannya tersebut bisa melibatkan jumlah tingkat suplai, kestabilan harga, kualitas produk, seleksi produk, serta penggunaan lahan hingga tenaga kerja. Dari tenaga kerja tersebut bisa kita simpulkan bahwa kebijakan pertanian di pasar Indonesia dari tahun 2000 kemarin mengalami kriminalisasi di pasar tenggiri pemulihan benih akibat Undang-Undang Dasar. Undang-undang ini menjerat petani yang mampu memuliakan benih karena dianggap tidak memiliki sertifikasi. Sebab mengapa? Dari sertifikasi tersebut tidak adanya undang-undang mekanisme pada 3 tahun ini, impor beras selalu di atas 1,5 juta ton. Sebab 1,5 juta ton terjadinya terhadap gabah dan beras. Tidak efektif dalam melindungi harga petani. Dari kebijakan tersebut, bawang merah dan bawang putih pun dan juga kentang menaikkan harga. Kebijakan pasar pertanian di Indonesia menjelaskan bahwa hukum yang terkait di domestik pada umumnya mengimplementasikan pasar pertanian di Indonesia. Dari kebijakan pasar pertanian tersebutlah bisa kita simpulkan bahwa dari pasar pertanian tidak dapat diambil oleh pengimplementasian dari pasar pertanian varietas pertanian yang diolah oleh benih pada tahun 2000 kemarin di Kendiri. Dari pasar pertanian terkait domestik yang mencengkramkan kriminalisasi tanaman dan Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman Perkebunan menjerat petani yang mampu memuliakan benih karena dianggap tidak memiliki sertifikasi lagi. Mengapa? Karena selama 3 tahun kemarin beras selalu di atas 1,5 juta ton, kembali lagi 1,5 juta ton. Karena naiknya harga kebijakan pasar pertanian pada umumnya mengimplementasikan pasar pertanian di Indonesia. Dari kebijakan pasar pertanian tersebutlah bisa kita simpulkan bahwa dari pasar pertanian tidak dapat diambil oleh pengimplementasian dari pasar pertanian varietas pertanian yang diolah oleh benih pada tahun 2000 kemarin di Kendiri. Dari pasar pertanian terkait domestik yang mencengkramkan kriminalisasi tanaman dan Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman Perkebunan menjerat petani yang mampu memuliakan benih karena dianggap tidak memiliki sertifikasi lagi. Mengapa? Karena selama 3 tahun kemarin beras selalu di atas 1,5 juta ton, kembali lagi 1,5 juta ton. Karena naiknya harga kebijakan pasar pertanian. Baiklah, sekian dari penjelasan saya dari pasar pertanian. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata karena saya sini masih mahasiswa dan baru belajar sedikit demi sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.